In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Putramu telah memberikan teladan kepada kami untuk mengampuni dan mendoakan siapapun yang telah menyalibkannya. Semoga Yesus Kristus Putramu membebaskan kami dari segala bentuk kebencian dan hasrat untuk balas dendam, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yang dikutip dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu,
"Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita sangat indah, menampilkan Yesus yang bukan hanya seorang penyembuh, tetapi pembawa kehidupan. Yesus bukan hanya menyembuhkan, melainkan membangkitkan anak Yairus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yairus datang kepada Yesus, bersujud di hadapannya, dan menyatakan bahwa anaknya sakit keras. Dan Yesus diminta untuk datang agar menyembuhkannya. Itu yang dikatakan di dalam Injil. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil dibuka dengan permohonan agar Yesus datang menyembuhkan anak perempuan Yairus yang sakit dan hampir mati. Tetapi di bagian belakang ditunjukkan bahwa anaknya bukan hanya hampir mati, tapi sudah mati. Sehingga orang bilang, "Untuk apa merepotkan Yesus? Anakmu sudah mati. Tak perlu lagi minta kesembuhan." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mendengar semua itu, Yesus tidak peduli. Yesus justru bersabda kepada Yairus, "Yairus, percayalah, percaya saja." Dan kepercayaan itulah yang kemudian bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Yesus bukan hanya menyembuhkan anak perempuannya, tetapi
membangkitkannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, iman yang bertumbuh dalam diri Yairus dari mohon kesembuhan dan Yesus minta dia percaya saja. Kepercayaan itu yang kemudian berbuah pada tindakan Yesus yang membangkitkan putrinya yang sudah dinyatakan mati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Markus dalam Injil ini membingkai kisah pengalaman Yairus itu, dan di tengah-tengahnya terdapat interupsi seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan sudah 12 tahun, keadaannya parah. Namun karena iman, dia sembuh. Bukan karena Yesus yang menjamahnya, melainkan karena dia percaya ketika dia bilang dalam dirinya sendiri, karena iman dan percaya, asalku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, iman perempuan itu berbuah. Dia disembuhkan secara dramatis dari penyakitnya yang sudah 12 tahun ditanggungnya. Sembuh seketika hanya karena menjamah jumbai jubah Yesus. Dan Yesus menyadari iman itu, kemudian memuji ibu itu. Hai anakku, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Memang ada sedikit keributan di situ. Yesus tiba-tiba bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan para murid tidak paham. Guru, ini bagaimana orang berdesak-desakan seperti itu di sekitarmu masih bertanya siapa yang menjamah aku? Dan Yesus menyatakan, ini ada sesuatu yang istimewa. Ada tenaga, ada energi yang keluar daripadaku. Dan energi itulah yang telah menyembuhkan perempuan itu dari sakit penyakitnya yang 12 tahun dideritanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik Yairus maupun perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun dan sembuh seketika, semua karena iman. Iman perempuan itu menyembuhkan secara dramatis. Yairus yang percaya mengalami drama kehidupan. Anaknya yang tadinya sakit keras hampir mati dan kemudian mati dibangkitkan oleh Yesus. Di sini kita berjumpa dengan Yesus yang bukan hanya tampil hadir sebagai seorang penyembuh, melainkan sebagai sumber kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu Injil yang diwartakan kepada kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi anugerah iman, seperti Yairus, seperti perempuan yang menderita sakit pendarahan itu, agar kita sungguh mengalami Yesus yang bukan hanya menyembuhkan kita, tetapi menjadi sumber kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.